Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, untuk mata pelajaran videografi kelas 12 Desain Komunikasi Visual dengan materi membuat storyboard video iklan layanan masyarakat. Adapun kompetensi dasar, pengetahuan untuk mata pelajaran videografi adalah menerapkan prosedur pembuatan storyboard sesuai dengan naskah dan mengevaluasi storyboard. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan mata pelajaran videografi adalah membuat storyboard sesuai naskah dan memperbaiki storyboard. Storyboard video iklan layanan masyarakat. Pengertian storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Melalui storyboard, penulis cerita dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Cerita yang tersusun dengan rapi akan memudahkan penonton untuk memahami cerita tersebut, sehingga pesan dapat tersampaikan dan dapat mempengaruhi penonton sesuai dengan naskah yang dibuat. Tujuan pembuatan storyboard. Pertama, sebagai dokumen panduan untuk pihak yang terlibat dalam produksi videografi atau film, seperti sutradara, produser, penulis cerita, kameramen, hingga lighting. Yang kedua, memvisualisasikan ide yang dirancang oleh penulis atau sutradara. Yang ketiga, untuk menjelaskan alur jalannya cerita. Dan keempat, untuk menjelaskan proses pergantian atau perpindahan frame atau scene serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap sekuen. Fungsi storyboard. Yang pertama untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Yang kedua untuk proses perencanaan awal pembuatan sebuah film atau karya videografi. Dan yang ketiga untuk memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam sebuah film atau karya videografi. Komponen storyboard yaitu satu, judul. Judul adalah suatu nama yang digunakan sebagai identitas suatu karya yang dapat menyiratkan secara ringkas isi atau maksud dari karya tersebut. Yang kedua adalah visual. Visual adalah sketsa gambar adegan di setiap shoot yang menggambarkan lokasi adegan, bidang pandang atau framing, sudut pandang atau cam angle, dan pergerakan kamera atau cam movement. Yang ketiga adalah scene atau adegan. Adalah sebuah adegan yang terjadi dalam suatu lokasi yang sama pada saat yang juga sama. Keempat adalah shoot. Shoot adalah suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi atau aktivitas perekaman gambar yang dimulai dengan menekan tombol rekam pada kamera hingga diakhiri dengan menekan tombol stop. Yang kelima, spoken text adalah teks tulisan atau kalimat dialog dari tokoh pada adegan tersebut. 6. Written text adalah teks tertulis yang menjelaskan tempat lokasi, menjelaskan atau keterangan lainnya yang diperlukan pada shoot tersebut. 7. Musik sound adalah suara musik atau lagu yang mengiringi shoot atau scene. 8. Sound effect adalah efek suara atau suara tiruan atau suara sebenarnya yang menampilkan daya imajinasi dan penafsiran pengalaman tentang situasi yang sedang ditampilkan. Sound effect merupakan suara, suasana, atau latar belakang yang bisa diambil dari original sound atau sengaja ditambahkan dengan suara lain atau suara musik. 9. Duration adalah durasi video dalam satu shoot. Format storyboard. Berikut ini adalah format storyboard. Silakan diperhatikan. Pada area kolom bagian atas adalah area untuk visual atau untuk gambar ilustrasi adegan. Kemudian ada beberapa kolom baris di bawahnya. Ada scene, shoot, spoken text, written text, music sound, sound effect, dan duration. Maka format ini tinggal dilengkapi dan dibuat sesuai dengan jumlah adegan. Tiap panel storyboard adalah satu adegan. Dan berikut ini adalah contoh storyboard. Bisa dilihat pada panel 1, kemudian panel 2, panel 3, dan panel 4. Gambar disusun secara berurutan menceritakan adegan demi adegan
Panel 5, panel 6. Pada panel 5 dapat dilihat spoken text ada narasi atau tulisan di mana tulisan tersebut adalah ucapan atau dialog yang disampaikan oleh talent. Kemudian panel berikutnya, di sini juga ada sound effect pada tabel, maaf, pada panel sebelah kiri, yaitu ada suara azan. Kemudian pada panel storyboard terakhir, di sini juga nampak ada written text, yaitu tulisan yang muncul yang merupakan pesan moral dari video iklan layanan masyarakat tersebut. Berikut ini adalah pembagian kelompok dan tema video iklan layanan masyarakat. Untuk kelompok 1, nama anggotanya adalah Papaya, Ulpi, dan Redi. Tema iklan layanan masyarakatnya adalah peduli sesama atau tolong menolong. Untuk kelompok 2, ada Romauli, Nistrina, dan Savitri. Untuk tema iklannya adalah Prokes COVID-19. Kelompok 3, ada Kisti, Sesionia, dan Sanai. Untuk tema iklannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kelompok 4, Wildan, Zia, dan Rektavia. Temanya adalah 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Kelompok 5 ada Randy, Riyandi, dan Nur Samsiah. Temanya adalah sholat duhur berjamaah. Dan kelompok 6 ada Salma dan Putria. Tema iklannya adalah penampilan peserta didik. Untuk kelompok 7 ada Abdul, Alia, dan Andini. Tema iklannya peduli sesama atau tolong menolong. Kelompok 8 Ari, Atira, dan Welva. Tema iklannya prokes. Kelompok 9 Kaisa, Cika, dan Dias. Tema iklannya menjaga kebersihan lingkungan. Kelompok 10 Dini, Edliana, dan Equina. Tema iklannya adalah 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Kelompok 11 ada Ira, Meira, dan Muhammad Abrar. Tema iklannya adalah sholat duhur berjamaah. Dan kelompok 12 ada Muhammad Adam, Naub, dan Naila. Tema iklannya adalah penampilan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran membuat storyboard. Pertama, baca kembali dan pahami materi videografi membuat storyboard. Kedua, format storyboard dengan menggunakan pensil dan penggaris di atas kertas HPS ukuran A4. 3. Baca kembali sinopsis dan storyline dari tema video iklan layanan masyarakat yang telah dibuat. 4. Lengkapi komponen storyboard pada format yang telah digambar. 5. Pastikan urutan storyboard sesuai dengan storyline yang telah dibuat sebelumnya. Dan 6. Storyboard yang belum selesai dapat dilanjutkan di rumah. 7. Tugas 4 membuat storyboard dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Dan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.